Berjalan bersama Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel. Sesama saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan. Pada hakikatnya manusia tidak dapat berjalan sendiri. Ia selalu membutuhkan teman atau rekan hidupnya, dan bahkan yang mungkin akan menjadi pelindungnya sepanjang ziarah hidup. Tidak dapat dielakkan bahwa Santa Perawan Maria adalah teman sekaligus pelindung yang senantiasa setia dan menemani perjalanan hidup umat Kristiani. Sesama saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan. Beberapa hari lagi Gereja Universal dan secara khusus Biara Karmel di seluruh dunia akan merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel. Dan ini merupakan sejarah besar bagi Ordo Karmel di seluruh dunia, di mana para Karmelit diajak untuk melihat kembali seluk-beluk sehingga adanya Ordo Karmel sampai saat ini. Karena apa? Karena sejarahnya sangat berkaitan erat dengan Santa Perawan Maria. Kisahnya berawal dari Gunung Karmel, di mana keindahannya digambarkan dalam kitab suci sebagai tempat Nabi Elia membela kemurnian iman Israel akan Allah yang hidup. Nabi Elia sebagai abdi Allah yang senantiasa hidup di hadirat Allah dan berjuang sebagaimana ia menjawab kepada Tuhan mengenai kerjanya. Aku bekerja segiat-giatnya demi kemuliaan Allah semesta alam. Dapat kita baca dalam 1 Raja-Raja bab 19 ayat 10. Pembelaannya terhadap umat Israel adalah dengan melawan nabi-nabi Baal, dan Allah yang hidup dianugerahkan kepadanya sewaktu ia berada di Gunung Horeb. Dan sejak semula Ordo Karmel menjadikan Nabi Elia sebagai inspirator dalam sejarah Karmel. Dalam abad ke-13, para bapa pertapa yang adalah para pendahulu yang hidup di atas Gunung Karmel, mereka berkembang menjadi suatu ordo, yakni Ordo Karmel, dan merekalah yang mengambil nama gunung itu serta yang menjalani hidup kontemplatif di bawah perlindungan Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel. Sebagai teladan kontemplatif yang utuh. Sesama saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, kita sebagai keluarga yang ditakdirkan untuk mencintai dan menghormati Bunda Perawan Maria dari Gunung Karmel semestinya berusaha untuk mencapai kesempurnaan Injili dalam persatuan dengan Maria yang adalah pelindung kehidupan kita. Menurut sejarah bahwa para veteran salib melarikan diri ke Gunung Karmel, dan di gunung inilah mereka memilih untuk hidup tapa sambil menghayati amanat Injil dan kesetiaan kepada Yesus Kristus serta bundanya yang kudus. Maria sebagai model doa dan penyangkalan diri dalam sejarah perjalanan iman. Ia adalah ibu yang begitu rendah hati dan sungguh bijaksana dalam menerima sabda Tuhan serta merenungkannya dalam hatinya oleh dorongan Roh Kudus. Maria dari Gunung Karmel adalah sosok seorang ibu yang sangat berkebajikan. Ia memiliki keutamaan-keutamaan yang perlu kita teladani, yakni berani dan setia memilih ikut Yesus, baik dalam sukacita ataupun kedukaan misteri Paskah Kristus yang baru saja kita lalui. Sebagai bukti ia menderita bersama Yesus, kita dapat temukan dalam teks Yohanes bab 19 ayat 25
dilanjutkan ayat 26 dan ayat 27. Di sana dikatakan bahwa di dekat salib Yesus berdiri ibunya Maria yang turut menderita bersama Yesus. Dan ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Dan kemudian katanya kepada Yohanes, "Inilah ibumu." Sejak saat itulah murid itu menerima dia dalam rumahnya. Dalam Yohanes, kita semua menerima Maria sebagai ibu kita dan menerima dia dalam rumah kita sebagai anugerah yang terindah dan termulia. Menerima dia dalam rumah artinya menerima dia dalam iman dan bersama dengan dia datang kepada Yesus. Menerima Maria juga berarti kita menerima dan mencintai gereja Kristus. Maria berjalan untuk mewartakan sebuah misteri besar, tetapi juga untuk mengkontemplasikan dan melayani sebuah misteri ilahi. Inilah juga seharusnya menjadi kesibukan utama seorang religius, para pembawa kabar gembira atau misteri Allah. Dengan demikian, saya mengajak sesama saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menghormati Maria sebagai Bunda Allah, dan kita berjalan bersama dengan Bunda Maria dari Gunung Karmel dalam perziarahan kehidupan kita di dunia ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Novena Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel. O Maria, keindahan Karmel, jadikanlah kami layak dalam perlindunganmu. Selimutilah kami dengan skapulirmu, dan jadilah bagi kami teladan hidup yang suci. Maria, kuntum Karmel dan Bunda tak bercela, limpahkanlah rahmat yang kami anak-anakmu butuhkan. Kami anak-anakmu bersukacita dalam segala kebajikanmu. Kami mengagumi kerendahan hatimu dan bersukacita dalam belas kasihmu. Marilah kita berdoa. Bunda Maria yang termulia, Ratu Karmel, Bunda Allah dan Bunda para pendosa yang malang, pelindung sejati bagi mereka yang mengenakan skapulir suci. Kami mohon kepadamu, semoga oleh kemuliaan yang Engkau terima sebagai Bunda Putra Allah, perolehlah juga bagi kami rahmat pengampunan dosa, pembaharuan hidup, penghiburan dalam derita, dan khususnya permohonan yang kami butuhkan dalam doa ini. Jika semuanya ini sesuai dengan kehendak Putramu yang hidup dan memerintah selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad.
Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.